Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2020. Alhamdulillah akhirnya Respek Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2020 ini purna terlaksana. Tentu Anda merasakan capek yang luar biasa karena dimulai dari Respek Universitas minggu lalu ya, lalu maraton sekarang mengikuti Respek Fakultas dengan metode yang belum pernah Anda bayangkan atau Anda lakukan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan teknologi informasi Respek online. Ini pasti melelahkan dan butuh waktu untuk beradaptasi. Sebagai rekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terus terang saya merasa bangga. Bangga karena menyaksikan betapa mahasiswa FEB UTS itu bisa beradaptasi dengan cepat. Bisa menyesuaikan diri dengan cepat terhadap situasi yang sedang kita hadapi sekarang. Baik itu panitia maupun peserta Respek Fakultas ini. Oleh sebab itu, saya mengucapkan selamat kepada panitia Respek FEB UTS yang dengan sukses menyelenggarakan kegiatan ini, meskipun dengan anggaran yang minim, dengan pengalaman yang minim, dan sebagainya. Ini adalah bukti bahwa teman-teman panitia ini adalah pembelajar yang cepat. Demikian juga teman-teman peserta mahasiswa baru FEB UTS tahun 2020 yang mengikuti Respek online ini sejak awal, ya, sampai sekarang di ujung ini, tentu membutuhkan daya adaptasi yang tinggi, dan saya bangga Anda sebagai mahasiswa baru itu bisa beradaptasi dengan cepat. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa Anda adalah seorang pembelajar yang hebat. Pembelajar yang hebat itu adalah mereka yang dengan cepat bisa mempelajari sesuatu yang baru yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, sehingga dia tidak ketinggalan zaman. Itu yang disebut dengan pembelajar yang hebat. Sahabat-sahabat saya, teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sebelum bergabung dengan FEB, tentu Anda adalah seorang siswa SMA. Anda pasti tahu bagaimana rasanya ketika dulu Anda sekolah di masa SMA, di sekolah menengah atas gitu ya. Segala sesuatu ketika ada SMA itu atau di jenjang pendidikan sebelumnya, segala sesuatunya Anda seperti disuapin oleh guru, disuapi oleh sistem pendidikan kita. Jadi memang sistem pendidikan untuk sekolah dasar dan sekolah menengah itu diatur untuk apa? Untuk membuat siswa itu menjadi pengikut, menjadi follower dalam tanda kutip. Artinya apa? Siswa itu hanya melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh gurunya, diperintahkan oleh sistem pendidikan itu. Tapi teman-teman sekalian, sekarang status Anda bukan lagi siswa, melainkan mahasiswa. Jadi ada kata maha sebelum kata siswa itu yang menunjukkan keperkasaan. Maha itu adalah kata yang menjadi simbolisasi dari keperkasaan. Jadi dengan adanya kata mahasiswa gitu, itu menunjukkan bahwa Anda adalah siswa yang memiliki keperkasaan. Apa keperkasaannya? Nah, ini yang ingin saya jelaskan di momen sambutan ini. Teman-teman sekalian, sebagai mahasiswa yang siswa yang maha, Anda harus berbeda dengan Anda dulu ketika Anda menjadi siswa tanpa maha. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di kemampuan Anda untuk belajar secara mandiri dengan cepat dan tepat. Tidak lagi bergantung pada guru, tidak lagi bergantung pada sistem pendidikan, tapi semuanya bergantung pada Anda sendiri sebagai mahasiswa. Itulah yang disebut dengan student-centered learning, pembelajaran yang berbasis kepada mahasiswa. Jadi Anda tidak akan mendapatkan apa-apa selama Anda kuliah di UTS atau dimanapun di dunia ini gitu ya. Kalau Anda hanya mengharapkan untuk mendapatkan knowledge, pengetahuan atau apapun itu dari dosennya aja di kelas misalnya.
Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Pertemuan tatap muka di kelas itu tidak lama, teman-teman. Paling 2 jam. Bahkan dengan metode online sekarang ini, tidak memungkinkan Anda untuk menonton video pembelajaran selama lebih dari 20 menit. Oleh sebab itu, kita setting dosen-dosen di PBUTS, ya, selama proses pembelajaran online ini cukup membuat materi ajar itu paling lama adalah 20 menit. Selebihnya adalah diskusi melalui WhatsApp dan sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian, bahwa yang Anda dapatkan dalam pembelajaran yang resmi, baik di kelas maupun secara online itu tidak seberapa. Oleh sebab itu, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dalam proses pembelajaran itu. Anda baru akan berkembang pengetahuannya, berkembang pengalamannya, berkembang kapasitas mental diri Anda itu, kalau Anda melakukan upaya pengembangan diri secara mandiri, belajar secara mandiri, dan sebagainya. Jadi, Anda tidak boleh lagi bergantung pada dosen, bergantung pada sistem pendidikan. Anda harus secara mandiri banyak membaca. Di dunia digital seperti sekarang, bahan-bahan bacaan itu terserak, tersebar di mana-mana. Di internet, di mana. Anda harus banyak membaca itu. Karena teman-teman, kalau kita tidak banyak membaca, tidak banyak ilmu yang masuk dalam otak kita, maka kita menjadi tumpul. Apa yang disampaikan oleh dosen Anda itu tidak seberapa, sekali lagi. Jadi gini, silabus yang disampaikan oleh dosen itu sudah terstruktur. Dari dulu sampai sekarang, relatif materinya itu saja. Jadi tidak akan ada tambahan pengetahuan di situ. Anda bahkan tanpa ikut kuliah di PBUTS, bisa mencari materi-materi pembelajaran itu secara online. Jadi Anda bisa mendapatkan materinya tanpa harus kuliah. Nah, kalau Anda mau berbeda, kalau Anda mau menjadi layak atas kemahaan Anda sebagai siswa itu, maka Anda harus banyak belajar secara mandiri. Banyak membaca di luar, banyak ikut organisasi dan sebagainya. Jadi itu yang akan membedakan Anda ketika Anda menjadi mahasiswa dengan ketika Anda menjadi siswa dulu sebelum Anda bergabung dengan Universitas Teknologi Sumbawa ini. Teman-teman mahasiswa sekalian, ini adalah awal untuk Anda mengarungi kehidupan kampus ya. Pak Gubernur, ya, pemilik atau pendiri Universitas Teknologi Sumbawa ini selalu mengatakan bahwa perjalanan panjang selalu dimulai dari langkah pertama. Respek fakultas ini adalah langkah pertama Anda untuk menjajaki kehidupan kampus di PBUTS. Selama respek ini sejak kemarin, Anda diperkenalkan sistem akademik kita, Anda diperkenalkan dengan struktur organisasi kita, Anda diperkenalkan dengan berbagai budaya-budaya kemahasiswaan dan budaya-budaya akademik yang ada di PBUTS. Pengenalan ini hanya merupakan kulit saja dari yang seharusnya Anda ketahui. Oleh sebab itu, untuk mengetahui dengan dalam bagaimana dan seperti apa di PBUTS itu, Anda ketika menjadi mahasiswa PBUTS harus aktif. Ya, aktif maknanya tidak hanya aktif ke kelas, tapi juga aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, misalnya perlombaan dan seterusnya. Kami di PBUTS sangat mendukung upaya-upaya pengembangan diri oleh mahasiswa, sehingga beberapa mahasiswa kita memang memiliki prestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional. Ada yang pernah menjuarai lomba penulisan karya ilmiah, ada yang pernah menjuarai lomba kompetisi silat dan sebagainya. Jadi pernah juga kita menjadi juara 1 di NTB di regional dalam catur dan berbagai hal lainnya gitu ya. Nah, jadi saya mengucapkan selamat bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Insya Allah kita akan segera ketemu. Segera setelah pandemi ini dinyatakan berakhir, kita akan bertemu. Kita akan banyak berinteraksi secara langsung, saling belajar satu sama lain. Saya belajar kepada Anda belajar kepada kita semua yang ada di sini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat menyandang status sebagai mahasiswa. Anda harus membuktikan
bahwa Anda pantas untuk disebut sebagai mahasiswa dengan apa? Dengan menunjukkan kepada orang bahwa Anda adalah pembelajar yang hebat. Sekali lagi, pembelajar yang hebat itu siapa? Pembelajar yang hebat adalah mereka yang bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. Karena seperti yang saya sampaikan pada sambutan pembukaan kemarin, bahwa dunia ini sekarang berubah dengan sangat cepat, teman-teman. Berubah dengan sangat cepat. Tidak ada yang bisa membayangkan, 10 tahun yang lalu itu tidak ada orang yang bisa membayangkan bahwa pergi ke mall itu tidak harus keluar rumah. Ngojek tidak harus panas-panasan nunggu di pangkalan ojek, dari ojek misalnya. Kan sekarang ada Gojek, ada Grab, dan sebagainya gitu ya. Sekarang ada Shopee, ada Lazada, dan seterusnya kalau Anda mau belanja secara online. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah dunia ini berkembang dengan sangat cepat. Bahkan ketika sekarang saya sedang berbicara di hadapan Anda ini, dunia ini masih terus berkembang. Jadi kalau kita tidak bisa memiliki kemampuan adaptasi yang cepat terhadap perubahan-perubahan itu, maka kita akan tertinggal. Maka kita akan tertindas. Maka kita akan berada di bawah level peradaban kita yang seharusnya. Jadi Anda harus menjadi pembelajar yang cepat, Anda harus memiliki daya adaptasi yang hebat. Itulah yang menjadikan Anda sebagai seorang mahasiswa, itu yang membedakan Anda dengan siswa. Teman-teman sekalian, banyak tantangan yang akan Anda hadapi selama Anda kuliah di IPB UTS. Sebagian dari Anda mungkin tidak akan bertahan sampai mendapatkan gelar sarjana nanti. Tetapi di awal ini saya ingin meyakinkan Anda bahwa apapun nanti masalah yang Anda hadapi secara personal maupun yang non personal gitu ya, Anda harus yakin bahwa Anda bisa melewatinya. Dan kita di fakultas itu sangat terbuka untuk membantu mahasiswa yang memang mengalami kesulitan baik secara personal dan sebagainya. Oleh sebab itu kita di fakultas ada yang disebut dengan dosen PA. Dosen PA itu adalah dosen pembimbing akademik. Tapi fungsinya sebenarnya tidak sebatas membimbing secara akademik, tetapi lebih kepada menjadi semacam orang tua atau wali Anda di kampus ini. Sehingga masalah apapun yang Anda hadapi dalam perkuliahan ini, Anda bisa ceritakan kepada dosen PA Anda, dan kalau diperlukan dosen PA Anda bisa membantu Anda ya untuk menyelesaikan masalah itu dengan berkoordinasi bersama kami di dekanat misalnya atau dengan rektorat dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, jangan khawatir, jangan ragu, apapun masalah yang mungkin akan Anda hadapi ke depan, Anda harus punya keyakinan yang kuat, kepercayaan diri yang kuat bahwa Anda bisa menjalani itu, Anda bisa melewati itu, dan Anda mampu untuk mengatasi setiap masalah yang mungkin akan muncul. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat bergabung di keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sampai jumpa secepat mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.